Rekan-rekan mahasiswa ilmu komunikasi yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang analisis framing. Analisis framing yang akan kita pelajari adalah analisis framing model William Gibson dan Andre Modigliani. Nah, Gibson dan Modigliani ini membagi package media mengemas, dan inti dari framing itu menjadi dua, yaitu framing device dan reasoning devices. Framing device terdiri dari 5, yaitu metafor, eksemplar, catch phrases, depiction, dan terakhir visual image. Sedangkan reasoning devices terdiri dari 2, yaitu roots dan appeal to principle. Mari kita pelajari satu persatu dengan disertai contoh untuk memudahkan pemahaman kita. Metafor. Metafor itu misalnya adalah bagaimana media atau wartawan menggunakan perumpamaan atau pengandaian dalam pemberitaan. Misalnya nih, ada berita seperti ini, yang kalimatnya dalam berita maupun judulnya, harapan masyarakat terhadap keadilan adalah mengantang asap. Mengantang asap adalah perumpamaan bahwa harapan masyarakat itu tidak terwujud. Ini contoh lain yang terjadi ketika puncak pandemi COVID-19 di Indonesia. Perhatikan judul dari berita ini, Hitam Corona di Indonesia, Buah Sesumbar. Hitam itu adalah perumpamaan dari betapa buruknya bencana. Buah sesumbar itu adalah perumpamaan. Bukan buah dalam pengertian denotatif, tapi buah dalam pengertian konotatif. Yang kedua adalah catchphrases. Catchphrases adalah frasa yang menonjol, kontras dalam wacana pemberitaan. Ini umumnya berupa jargon atau slogan. Misalnya, ada berita seperti ini, Timnas sepak bola Indonesia akan bertanding melawan Malaysia. Ganyang Malaysia dengan kemenangan telak. Perhatikan kata ganyang Malaysia. Ini adalah slogan atau jargon yang populer saat Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia, terutama Inggris waktu itu yang menjadi pendukungnya di tahun 60-an. Frasa ini digunakan oleh berita-berita di Indonesia ketika misalnya Timnas Indonesia bertemu dengan Malaysia. Bisa dilihat dari contoh berita yang ada di tampilan slide, yaitu Timnas Indonesia ganyang Malaysia. Tampil etek jadi kunci. Perhatikan kata ganyang Malaysia. Yang ketiga adalah eksemplar. Eksemplar itu mengaitkan peristiwa dengan contoh, uraian, ini bisa teori, perbandingan untuk memperjelas bingkai. Misalnya, bencana gempa di Turki yang memakan korban saat ini karena konstruksi bangunan yang tidak standar. Kemudian media menulis, sebelumnya korban karena kejadian serupa terjadi di gempa Haiti. Nah, atau ini misalnya, ini ada berita tentang gempa di Turki di awal tahun 2023 dan kemudian memberikan beberapa daftar bencana alam terbesar di abad 21. Salah satunya yang pertama adalah gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Inilah eksemplar. Selanjutnya adalah depiction. Depiction adalah penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu. Ini dapat berbentuk pada stigmatisasi, eufemisme, dan akronimisasi. Contoh misalnya, Satpol Pamong Praja merazia pekerja seks komersial. Kata pekerja seks komersial menggantikan kata wanita tunasusila. Bedakan, kata wanita tunasusila akan selalu merujuk pada perempuan, padahal pekerja seks belum tentu perempuan.
maka kemudian media memilih menggunakan kata pekerja seks komersial. Perhatikan contoh berita ini. Media ini memilih PSK alih-alih misalnya wanita tuna susila. Visual image, jelas visual image. Visual image adalah penggunaan foto, diagram, grafis, tabel, kartun yang berfungsi untuk mengekspresikan kesan seperti dibesar-kecilkan, ditebalkan, dimiringkan, atau bagaimana warna itu digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah root. Root adalah analisis kausal yang merupakan pembenaran isu yang menghubungkan sebuah objek atau lebih yang dianggap penyebab timbulnya atau terjadinya hal lain. Contoh misalnya, dalam gempa yang terjadi di Turki, pemberitaan media menyebutkan bahwa penyebab jatuhnya korban yang banyak bukan sekadar gempanya, tetapi konstruksi bangunan yang tidak standar. Kemudian disebutkan juga dalam pemberitaan pemerintah Turki menahan para pemilik gedung yang membangun gedung disinyalir tidak sesuai dengan standar. Maka itu adalah root. Yang terakhir adalah appeal to principle. Appeal to principle adalah pemikiran atau prinsip atau klaim moral sebagai bentuk argumentasi pembenar dalam membangun berita. Bisa berupa pepatah, doktrin, cerita rakyat, dan lainnya. Ini seringkali menjadi premis dasar atau klaim moral. Jadi, appeals to principle ini merujuk pada premis dasar atau klaim moral yang dibangun oleh media. Demikian penjelasan dan diskusi kita tentang analisis framing model Gamson dan Modigliani. Semoga bermanfaat. Selamat mempraktekkan dalam analisis riset media. Terima kasih.